Hayya 'alas shalah. Menghentikan seseorang dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Tapi saya sholat, tapi kok masih seneng mungkar saya ini? Saya sholat, nah ini. Jangan disalahkan sholatnya, tapi salahkan sholatmu. Kalau sholat tidak bisa disalahkan, karena sholat itu pendidikan untuk membangun hati, membangun jiwa, membangun akhlak. Ia menjadi masalah kita yang sholat. Sholat belum dinikmati sebagai sholat. Sholat mungkin masih dengan baju yang haram. Sholat dengan baju yang haram. Bagaimana akan diterima oleh Allah? Makanan haram. Jadi sholat memang menghentikan. Bukan menghentikan di saat sholat. Memang di saat orang melakukan sholat tidak melakukan kemungkaran kekejian. Akan tapi pengaruhnya setelah sholat. Menghayati dengan cara yang benar. Sholat memenuhi syarat-syarat lahir dan syarat-syarat batin. Kalau sudah memenuhi syarat lahir, syarat batin. Dengan cara yang halal. Rizkinya halal. Yang dimakan halal. Melakukan sholat di tempat yang halal. Kemudian membangun kekhusyuan. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu bukan berarti orang itu lalu sholat itu benar-benar ingat kalimat-kalimatnya. Ingat semua yang digunakan untuk sholat itu halal atau tidak. Bersih atau tidak yang dimakan. Habis makan haram masuk ke masjid nangis-nangis. Mau apa? Anda yustajabu lahu doa. Gimana akan dikabul doanya? Jadi karena kita tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat mah beres. Segala sesuatu kalau memenuhi syarat beres. Tapi karena kita tidak memenuhi syarat tersebut. Ayo kita mulai semuanya dari kita membiasakan dari makanan yang halal. Biarpun doanya di depan Ka'bah, di depan multazam sambil umroh. Akan tapi ternyata harta yang diambil adalah haram. Nggak akan mengubah itu semua. Mau doa ngapain? Lihat. Maka perlu kita bangun dari itu makanan yang halal. Makanan yang halal, rizki yang halal, baju yang halal. Yang kita pakai halal yang bersih, maka itulah yang akan membuat kita itu di dalam melakukan sholat itu akan ada pengaruh sholat. Jadi kemungkaran akan terhindar dari kemungkaran berpikir, kemungkaran perilaku, kemungkaran hati, semuanya akan terjaga. Kapan itu? Di saat kita di dalam sholat melakukan syarat-syarat lahir dan syarat-syarat batin. Jadi kalau ada orang masih sudah melakukan sholat, kok masih melakukan kekejian, berarti benar, kurang benar sholatnya. Ya kadang-kadang benar sholat kita itu betul-betul secara lahir pun kadang tidak memenuhi syaratnya. Boro-boro bisa khusyuk, nggak akan bisa khusyuk itu nanti. Dan khusyuk itu wahbi, khusyuk itu pemberian dari Allah, bukan orang berpura-pura begini ini khusyuk. Belum tentu khusyuk. Rupanya bismillahirrahmanirrahim, kelihatan di belakangku calon mertuaku. Benar, dia khusyuk bukan begitu. Khusyuk itu pemberian dari Allah, tiba-tiba tenang. Hatinya tenang. Maka kita perlu minta kepada Allah. Dan memang kita membuat sebab-sebab bisa khusyuk. Dan sebab di saat sholat ada. Dan sebab sebelum sholat. Sebab di saat sholat apa? Yaitu tadi, memahami maknanya. Bukan waktunya khusus untuk waktu sholat. Jangan sambil nunggu HP. HP-nya memang tidak ada suaranya. Tapi getar. Ya getar nggak kira. Getar kan nggak. Ada telepon. Ada telepon. Kan gitu maknanya. Matikan saja itu telepon. Kalau tidak bersuara memang tidak ganggu orang lain. Tapi ganggu kita atau tidak? Ganggu. Ya Allah, tadi ada orang mau janji ngasih duit ini telepon ini. Pusing. Jadi sebab-sebab yang menjadikan tidak khusyuk hilangkan. Makanya kalau mau sholat, khusus waktu untuk sholat. Ini adalah yang harus kita lakukan di dalam sholat. Kemudian sebelum sholat apa? Yaitu tadi, makan yang halal. Biasa untuk minta maaf kepada sesama, pada ibu, bapak. Di saat kita ingin melakukan ibadah ke masjid, saling keluarga. Mau ke masjid tapi nyakiti istrinya ketakutan di rumah, mau apa? Istrinya sendirian di rumah, keadaan negeri tidak aman misalnya. Suaminya mah ahli ibadah, saya harus ibadah. Yang menceramah, saya harus ceramah. Ustadznya, yang khurut, saya harus khurut. Yang satu lagi, torekoh, saya harus suluk. Suluk di rumah sama istrimu yang ketakutan itu, gak usah pergi. Ini kadang-kadang ibadah itu hawa nafsu, gak bakal itu nyampe. Sholatnya Anda akan menghentikan dari kemungkaran. Lihat. Mau dakwah tapi istrinya sakit perlu ditemani. Yang ketakutan tidak ada menemani lagi. Kalau ada yang mewakili mungkin bisa. Atau mau suluk, ada istilahnya dalam thariqah itu. Nginep 4 hari. Kenapa? Saya harus suluk, ada syekh yang murabbi saya datang 4 hari. Nangis istrinya, dibiarin. Ada yang khurut 3 hari. 40 hari tapi istrinya tinggal. Ini semua adalah gak benar. Perhatikan yang ada di rumah ini. Nah itu syarat di luar sholat.
yang harus kita penuhi. Kemudian kita berikan makanan yang halal untuk anak kita. Sehingga mencari nafkah yang halal itu lebih bagus daripada ribuan rakaat yang Anda tegakkan di tengah malam. Anda kerja keras di sawah, tapi halal bersih itu lebih bagus daripada Anda kerjanya mah enak tapi haram semalam suntuk ibadah. Mau kemana? Ada orang kerjanya enak di kantor, haram. Tapi kalau sudah masuk waktu Isya, Masya Allah. Isya, sholat, lama, baca Quran 2 juz, sampai jam 10, istirahat jam 3 bangun, tahajudan, nangis-nangis. Besok makan haram, cari makan haram. Apa itu semuanya? Lebih baik ke sawah tuh. Panas kena terik matahari, pahalanya ibadah. Untuk mencari yang halal, gaji yang benar, halal. Diberikan kepada istri, biarpun setelah itu malamnya tidur. Karena kecapean, itu pahala itu. Man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Hadis Nabi. Barang siapa di sore hari menemukan dirinya capek, penat karena sehari mencari nafkah yang halal, itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang sholat yang menghentikan dari kemungkaran, bukan sholat murni ini, tapi sholat dengan muqaddimah yang baik. Ini tolong perhatikan. Maka termasuk ini tadi urusan dengan tetangga. Itu yang menjadikan sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.